Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 dan sebagai project manager di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan apa yang sudah dibuat untuk project tugas besar praktikum pemrograman komputer. Oke, di sini saya akan memberitahu apa yang kita buat. Jadi kita itu membuat aplikasi kayak sistem informasi dan kas Rajendra angkatan Rajendra yang berbasis Thinkitter dan database-nya itu dibuat database-nya itu dari file Excel dan Word. Oke, ini database pertama, kedua dan ini yang ketiga. Jadi di sini aplikasinya itu dibuat menggunakan Thinkitter dan database-nya dari file Excel dan Word. Nah, di dalam aplikasinya ini ada halaman login, ada beranda, ada menu-menunya juga. Menunya itu ada melihat rekapan kas buat keseluruhan anak, lalu ada rekapan pengeluaran dan pemasukan kas, dan terakhir itu ada buat pembayaran. Jadi tujuan kita membuat aplikasi ini tuh biar memudahkan angkatan kita buat ngerekap data kas itu biar nggak tercecer, biar nggak kurang atau ketilep kemana, terus memudahkan juga buat pembayaran itu. Oke, di sini langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya. Nah, di sini ini adalah tampilan awal run. Jadi ketika kita nge-run, ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada 3 button ya. Ada login, keluar, sama panduan aplikasinya. Jadi kalau keluar ini ya untuk keluar, login ini buat login, dan panduan ini panduan tata cara penggunaan aplikasi ini. Jadi ya bisa dibaca di sini buat penggunaannya. Terus nah, ini ada login ini ada syaratnya. Jadi kalau username sama NIM-nya itu enggak sesuai sama yang syarat yang saya buat, itu dia bakalan tidak bisa masuk. Untuk jadi kalau salah dia akan menampilkan ini bahwasannya mengasih informasi kalau username atau passwordnya itu salah. Nah, di sini ada 2, ini Rajendra, bisa Rajendra, dan bisa berupa NIM. NIM-nya itu dari NIM 221060600001 sampai 221060600086. Jadi bisa semuanya, dan paspornya itu semuanya Rajendra RAJ 2022. Nah, ini kalau benar kayak gini. Nah, terus selanjutnya itu ini adalah halaman beranda. Berandanya ini ya ada 3 menu, dan cara buat masuk ke menunya itu mencet gambarnya ini. Terus di halaman beranda itu tadi ada buat keluar kan. Mana ini? Nah, di beranda itu ada keluar, misalnya ada back. Ini di back buat balik.
Terus nah di sini ada 3 menu ya, buat masuk menunya pakai tadi klik ininya. Nah di menu pertama ini ada buat melihat tagihan kas. Nah di dalam sini ada tombol refresh, back, sama cari. Terus ada tombol buat hapus entry juga. Nah di sini ini diambil dari file Excel. Ini adalah data real dari bendahara. Nah buat misal kita mau mencari nama kita tinggal ketikkan Nabil. Nah dia akan menampilkan yang kita cari. Nah refresh ini buat mengembalikan awalnya. Terus misal cari pakai ini juga bisa cari. Nah ini. Nah di sini buat misal refresh ya, buat refresh masukin entry di sini. Ini untuk menghapus entry-nya, dan di sini buat tombol buat mencarinya. Nah di sini juga sama, sistemnya itu sama, ada refresh, back, sama cari, ada hapus entry juga. Cuman bedanya ini adalah data pengeluaran pemasukan kas, dan ada uang masuk, uang keluar, dan uang saldo akhir. Nah terus ada pembayaran ini buat bayar. Jadi di dalamnya itu ada back, kirim, sama unggah. Ini unggah buat foto, masukin NIM. Nah ini tanggal ini terisi otomatis, entry tanggal ini terisi otomatis, tapi bisa di ini juga sendiri. Ini biar memudahkan ya. Nah di sini masukin NIM ini dong. NIM sama nominal ini syaratnya itu harus integer atau bilangan bulat. Jadi kalau nggak bilangan bulat, dia bakalan dikasih notifikasi kalau NIM dan nominal itu harus berupa angka bulat. Dan misal entry-nya itu masih ada yang kosong, nah itu ada ini juga buat disuruh mengisikan semua kolomnya. Nah kita coba. Dan di entry NIM ini syaratnya itu harus ada NIM yang ada di sini. Jadi kalau nggak ada NIM yang ada di sini, dia bakalan nggak bisa. Coba ini kan ada 1 2 3 4, berarti 7 nggak ada. Coba kita 007. Nah ini bisa buat scroll. Ini buat scroll lagi nih. Ini buat memudahkan. Ini pakainya combo box. Nominalnya 5.000. Nah ini kan nggak ada di database tadi kan. Nah dia bakalan munculin kalau itu tidak ada dalam database. Jadi harus ada. Nah ini mengunggah bukti transfer dari ininya, dari window desktopnya ya, kayak biasa normal masuk. Terus dia bakalan ada notifikasi dan masukin gambar ke sini. Nah jika semua syarat ini udah terpenuhi, ya dia itu bakalan jika kita tombol masukin kirim, dia bakalan nampilin ini dan ngasih pilihan buat apakah pengen melihat bukti transaksi. Misal tidak, ya tidak ditampilkan. Misal dia bakalan menampilkan. Nah, ini bukti transaksinya. Oke. Nah semua data ini itu bakalan masuk ke satu ini kan ya, lihat ini dia masuk bayar kas dari 221060009 jadi 5.000. Nah terus ini dijumlahkan dari saldo akhirnya.
Terus di tagihan kas juga, oh bentar, kita cari yang belum ini kan Nur Hodori September 22 belum, dan ini ada 5.000, 5.000, 12.000, dan ini kita coba ya. Satu, pembayaran Shopify, kita isi asal aja, terus bayar 50.000, kita unggah foto, oke, berhasil. Nah, kalau tidak ada NIM-nya itu dia bakalan berjalan. Nah, kalau ada dia bakalan ini. Nah, ini bukti transaksinya. Kita lihat dulu. Nah, ini transaksinya kan. Terus kita lihat yang ini. Nah, ini dari NIM 1 dia masuk 50.000. Terus di sininya, nah, ini 5.000 tadi kan September belum keisi. Dia otomatis menyesuaikan kolomnya. Ini 5.000, 5.000, berarti 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50 ya pas jadinya kan. Jadi seperti itu. Nah, terus hasilnya itu, hasil gambarnya itu ada di sini, masuk ke sini. Hasil buktinya itu masuk ke sini. Nah, ini dia masuk ke sini, dan lalu yang di data apa dari filenya juga otomatis ke terubah. Kita lihat. Nah, ini kan berubah nih. Ini sama ini. Ya otomatis masuk. Jadi kurang lebih seperti itu pendemonstrasiannya. Tujuan aplikasi ini dibuat tadi untuk memudahkan perekapan kas angkatan. Ya kayak gitu aja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.